Papua Barat bersama para bupati komitmen mendukung pembangunan Gereja Laharoi Pulau Mansinam. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo buka Rakerda PKS Kabupaten Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama para bupati melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Laharoi Mansinam sebagai gereja awal masuknya Injil di tanah Papua. Acara peletakan batu pertama Gereja Laharoi di Pulau Mansinam pada Jumat 26 Maret lalu dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indo, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, dan perwakilan dari Provinsi Papua, yaitu Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar. Kondisi gereja lama atau Gereja Laharoi sudah tidak dapat menampung jemaat yang kian hari terus bertambah, mengingat usia gereja tersebut sudah terbilang tua, yaitu sejak tahun 1951, sehingga akan dibangun gedung yang baru. Untuk itu Gubernur menegaskan, semua jemaat GKI mempunyai tanggung jawab bersama untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Sudah taruh batu pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Laharoi Mansinam. Ya, gereja yang ada ini tadi menurut khotbah dari Bapak Pendeta Mandoen tadi 6 Juli 1951 ya. Yang ada ini yang Laharoinya. Tapi mungkin sebelumnya itu kan Betel Harapan baru Laharoi Mansinam. Minta maaf kalau salah gitu. Berarti sudah 70 tahun gereja yang ada ini. Maka hari ini dengan kondisi yang ada, tapi juga dengan jemaat yang bertambah banyak, gedung ini sudah tidak layak. Gereja yang ada ini tidak bisa menampung jemaat lagi, tapi juga dengan kondisi fisik yang ada di sini tidak bisa dipertahankan lagi. Sesuai dengan perkembangan yang ada, perlu dibangun gereja yang baru. Pada kesempatan tersebut, mewakili para bupati yang hadir, Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan, dalam kemajuan dan pembangunan, Manokwari merupakan kota peradaban masuknya Injil harus dimulai dari Mansinam. Dalam rancangan pembangunan daerah, menjadikan Manokwari kota peradaban dan ibu kota Provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, dan berdaya saing. Pembangunan yang dimulai dari Mansinam, tentu Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kita ketahui bersama-sama. Saya berharap bahwa semua yang kita kerjakan di Mansinam ini tidak kita bangun secara parsial. Tapi pembangunan Mansinam harus terintegrasi dengan pembangunan Manokwari sebagai pusat peradaban dan ibu kota provinsi seluruhnya. Karena itu beberapa hal yang tentu menjadi konsen pemerintah Kabupaten Manokwari ke depan adalah, pertama, kita ingin memperjuangkan regulasi yang tetap terhadap eksistensi Mansinam, baik di tanah Papua, tetapi juga dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mewakili Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua BPAM Sinode Wilayah 6 Manokwari, Pendeta Robert Torait, menyampaikan dalam pembangunan gedung gereja Laharoi Mansinam ini diharapkan partisipasi dari seluruh pihak. Panitia pembangunan juga harus sungguh-sungguh dalam setiap proses pembangunan gedung gereja ini. Mewakili Sinode GKI di Tanah Papua, memberikan bantuan berupa sumbangan sebesar 500 juta rupiah. Bukan hanya Papua Barat dan bukan hanya kabupaten kota se Papua Barat, tapi tanah Papua
yang bertanggung jawab untuk membangun gedung gereja baru, gedung gereja Laheroi Mansinam. Karena itu atas nama Badan Pekerjaan Gereja Kristen Injili Tanah Papua mengawali sambutan ini pesan Ketua Sinode. Pertama-tama beliau menyampaikan permohonan maaf karena kondisi kesehatan tidak dapat menghadiri peletakan batu pertama pada hari ini. Dan Badan Pekerjaan dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru Jemaat Laheroi Mansinam menyerahkan bantuan dana sebesar 500 juta, dana awal sebesar 500 juta. Kegiatan diakhiri dengan peletakan 3 batu pertama yang diawali oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Ketua BPAM Sinode Wilayah 6 Manokwari, Pendeta Robert Torait. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21 yang bergulir di Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 diupayakan berjalan sesuai petunjuk teknis dan harapan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni selaku OPD teknis berkomitmen menggunakan tupoksinya program 5 tahunan tersebut. Hal ini disampaikan Kepala DP 3 AKB Teluk Bintuni, Jen Fimbai kepada TVRI Papua Barat di sela-sela kegiatan sosialisasi pendataan keluarga tahun 2021 di Gedung Women and Child Center Bintuni, Jumat 26 Maret 2021. Jen Fimbai mengatakan, secara teknis pada pendataan nanti pihaknya sudah menyiapkan petugas sebanyak 2 orang di setiap kampung. Di samping itu, Jen Fimbai menambahkan, pihaknya pun akan memberdayakan para petugas kesehatan yang bertugas di 8 balai KB yang ada di Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Teluk Bintuni, kita sudah ada persiapan dengan membuat edaran bupati menghimbau kepada seluruh kepala distrik dan seluruh masyarakat untuk bisa menerima kader pendata. Kader pendata ini kita pakai kader-kader yang selama ini membantu kita dalam kegiatan kependudukan di tiap distrik dan kampung. Jadi kita punya kader pendata, setiap kampung itu ada 2 yang biasanya kita sebut dengan sub PPKBD dan sub PPKBD. Ya, kemudian kita pakai tenaga pendata juga, yaitu bidan-bidan atau petugas yang ada di balai-balai KB yang kita di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat 8 balai KB. Itu yang akan membantu kita untuk mendata keluarga. Selain menyiapkan tenaga pendata, Jen Fimbai pun mengungkapkan jika pihaknya mulai menyebarkan informasi melalui media serta baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Tujuannya agar mendapat dukungan dari seluruh masyarakat sehingga harapan pemerintah bisa terwujud. Dari Teluk Bintuni, Valentina Wanma, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, masih dari Kabupaten Teluk Bintuni, Pusat Pengembangan Agrobisnis PPA yang merupakan unit teknis PT Petrotekno yang bergerak di sektor pertanian modern berkomitmen mewujudkan harapan pemerintah daerah Teluk Bintuni. Agrokoordinator PPA PT Petrotekno, M. Monah Putra, ketika ditemui di kantor PPA yang terletak di Kampung Igurije, Distrik Bintuni, menyatakan bahwa pihaknya diberikan tanggung jawab untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pertanian. Untuk itu, pihaknya dituntut untuk memberikan gambaran tentang pertanian yang menguntungkan kepada masyarakat melalui beragam teknik pertanian yang modern, efektif, dan efisien. Putra menyebut ada sejumlah hal yang menjadi prioritas bagi PPA, di antaranya menjadi pusat informasi pertanian modern, pusat informasi agrobisnis, dan sebagai tempat agrowisata bagi warga Teluk Bintuni. Agen pengubah dalam sisi mentransferkan teknologi dan ilmu pertanian, disitulah kita membangun mindset masyarakat lokal khususnya untuk lebih mendalami, memahami praktik-praktik
efektif dari budidaya itu sendiri sebenarnya begitu. Jadi kita menekankan kepada aspek ketepatan dan ketajaman kita dalam mentransfer ilmu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis ya, lebih menyamakan pandangan seperti itu dengan para pihak kita. Kita tahu masyarakat di lokasi Bintuni khususnya, mereka sebenarnya keluarga yang memiliki akses ataupun memiliki aset berupa tanah, entah di mana dari lokasi pemukimannya. Nah, saya rasa itu salah satu sumber daya atau potensi yang perlu digali. Biasanya di sini orang lokal memiliki kebun. Nah, di situ kita lihat kebun tersebut belum benar-benar efektif untuk digali secara ideal. Maka dari itu, apabila nanti suatu saat dapat berkesempatan berkolaborasi untuk sama-sama mempelajari tentang pertanian, nah itulah nanti poin penting yang akan mereka bawa ke kebun mereka untuk diaplikasikan sehingga nanti hasil-hasil budidaya di lokasi kebun mereka bisa meningkat dengan baik, tentunya berproduksi dengan baik, bahkan nanti kalau memang itu bisa dilakukan dengan secara luas akan berdampak kepada ketahanan daripada pangan di lokasi Bintuni khususnya. Dengan adanya pergerakan tadi di bidang komoditi agro industri tentunya pasti akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak, menghasilkan produk-produk yang bisa digiring kepada industri hilirisasi seperti home industry dan sebagainya, seperti itu. Putra menambahkan selain menjadi pusat informasi pertanian, pihaknya juga memiliki obsesi lain, yakni menyiapkan SDM lokal yang dapat mengaplikasikan teknologi pertanian yang maju sesuai visi dan misi Pemda Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo Senin siang membuka rapat kerja daerah Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten Manokwari. Bupati berpesan Rakerda dapat menjadi ajang menyiapkan kader PKS dan memantapkan program kerja. Rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesejahteraan Sosial PKS Kabupaten Manokwari dengan tema Bersama Melayani Rakyat dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Wakil Bupati dalam sambutan menyampaikan, Rakerda yang berlangsung ini merupakan salah satu kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader partai. Selain itu sebagai momen penting dalam memantapkan program kerja organisasi. Dilaksanakan saat ini merupakan suatu kegiatan peningkatan kualitas SDM bagi setiap kader Partai Keadilan Sejahtera. Momentum Rakerda saat ini sangat penting dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk memantapkan program kerja organisasi dan juga sebagai bentuk upaya untuk menyegarkan, menyempurnakan, dan mensolidkan pengurus sebagai fondasi kemajuan partai di masa mendatang. Selain itu dalam sambutannya, Wakil Bupati juga berharap agar seluruh kader partai untuk selalu bersaing dan berinovasi dalam menghasilkan program serta partai PKS ke depan. Saya juga berharap kepada setiap kader PKS untuk terus berinovasi, berdaya saing, mengasah pikiran-pikiran yang baru dan segar, serta menginspirasi untuk menghasilkan program-program kerja PKS yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. PKS yang merupakan salah satu partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari terpilih pada 9 Desember lalu. Oleh karena itu, Wakil Bupati dalam sambutannya mengajak PKS untuk ikut mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni mewujudkan Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat yang religius, beribawa, serta berdaya saing mandiri dan sejahtera. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.